Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesejahteraan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam sejahtera untuk kita semua, salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya. Polemik nasab habaib di Indonesia sampai saat ini belum selesai pula. Dan berbagai cara dilakukan oleh para pembela Ba'alawi atau para pembela nasab habaib di Indonesia belum bisa mengalahkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Meskipun dengan berbagai cara dikerahkan, dengan berbagai aneka ragam strategi dimainkan, ternyata belum bisa membantah tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sampai saat ini. Apa manfaatnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Banyak sekali. Yang pertama, menyadarkan kepada kita semua, khususnya warga Nahdien yang selama ini mengagung-agungkan habaib berlebih-lebihan, menjadi sadar dan tahu akan kebenaran silsilahnya. Yang kedua, cerita-cerita khurafat yang dibangun berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun pun kemudian bisa kita analisa, bisa kita cermati, bisa kita nilai apakah itu sebagai cerita yang benar terjadi ataukah cerita-cerita hanya fiktif belaka yang dikarang oleh internal mereka. Berikutnya adalah penghinaan terhadap kiai-kiai pribumi oleh oknum-oknum habaib yang bertebaran di media-media sosial dengan kata-kata yang tidak pantas, merendahkan ulama pribumi, merendahkan di luar klan mereka. Sampai saat ini alhamdulillah hampir dipastikan mulai hilang, sehingga ada kesetaraan gitu ya. Dan ini diperjuangkan oleh para pejuang nasab suci baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi banyak sekali manfaatnya, menyadarkan kita semua. Berikutnya adalah perbudakan atas nama agama, perbudakan spiritual juga menjadi hilang. Meskipun belum sampai 100%, tapi mayoritas Muslim di Indonesia, khususnya warga Nahdien, sudah lebih 80-90% itu tersadarkan bahwa mereka sampai saat ini tidak terbukti sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik melalui kajian-kajian ilmiah, melalui kajian-kajian manuskrip, kajian-kajian sejarah, apalagi kalau di tes DNA. Dan sekali lagi, mereka berupaya dengan segala cara untuk mempertahankan nasabnya agar diakui di masyarakat kita. Nah, mereka pun menggunakan berbagai cara, menggunakan orang-orang pribumi yang masih pro terhadap mereka, menggunakan framing dan lain sebagainya. Termasuk mereka membuat buku, sehingga sudah terbit buku internal mereka yang tebalnya kurang lebih 600 halaman. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah bukunya tersebut valid, bisa diuji oleh publik, oleh para pakar, bahwa buku tersebut adalah betul-betul sahih atau absah secara ilmiah. Dalam hal ini ada tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang mengomentari buku yang diterbitkan oleh internal Ba'alawi sendiri atau Robiatul Alawiyah. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Kita akan bahas satu-satu. Ini agak santai, nggak apa-apa, agak lama juga. Yang pertama, dari bab 1 dulu. Pasal 1, tolak ukur keabsahan nasab, halaman 7. Dalam buku menyatakan bahwa para pakar teori ilmu nasab menyebutkan beberapa torik jalan antara untuk mengisbat nasab, keabsahan sebuah nasab. Jika satu saja terpenuhi, maka nasab itu sah. Ini selalu diulang-ulang itu oleh Hanif Alatas, bahwa metode menetapkan nasab itu torik jalan, ada 4, banyak sekali.
Kalau misalnya satu saja sudah terpenuhi, maka katanya itu sudah sah nasab itu. Nah, di dalam buku ini yang disebutkan oleh Hanif Alatas itu cuma 2. Pertama tentang tercantum di kitab nasab, 2 tentang syuhrah dan istifaldah. Dan dua-duanya tertolak. Metodologi isbat nasab yang disebutkan oleh buku Rabita Alawiyah ini, buku resmi Rabita Alawiyah ini, tertolak. Pertama, tercantum dalam kitab nasab katanya. Ini yang ditulis oleh Rabita Alawiyah kan. Dalam buku Rabita Alawiyah ini, sebuah nasab harus tercantum di dalam kitab nasab. Sebagaimana kita ketahui, silakan baca buku terbaru saya tentang literatur kitab-kitab nasab dari abad ketiga sampai abad 13 yang menyebutkan Ba'lawi itu baru kitab Tuhfatul Talib 996 Hijriah. 650 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa, orang keturunan Nabi asli yang diakui oleh mereka sebagai luhur mereka. Jadi mereka mengakui Ahmad bin Isa yang ada di 345 Hijriah abad keempat. Kemudian penulisan mereka sebagai keturunan Ahmad bin Isa itu baru ada di kitab Tuhfatul Talib tahun 996 Hijriah. Ada 651 tahun nasab mereka, umudun nasab mereka, nama leluhur-leluhur mereka tidak ada, tenggelam, gelap gulita dari kitab-kitab nasab. Lalu berdasar apa kita mengatakan kitab Tuhfatul Talib itu sah dalam menulis nasab Ba'lawi? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dalam kitab Tuhfatul Talib juga itu penulisnya mengatakan saya melihatnya dari sebuah ta'liq, bukan dari kitab nasab. Jadi pertama kali nasab Ba'lawi ditulis di dalam kitab nasab bukan berdasarkan referensi dari kitab nasab sebelumnya, tetapi hanya berdasarkan sebuah catatan kecil yang dilihat oleh As-Samarqandi kemudian dituliskan. Ini namanya seorang an-nasabah al-mutasahil. Seorang ahli nasab yang sembrono memasukkan sebuah riwayat yang tidak jelas, riwayat yang tidak ada referensinya, riwayat yang ghair muhaqqaqah, kemudian dituliskan di dalam kitabnya. Kemudian teori syuhrah istifadah yang kedua. Ini syuhrah istifadah pun sudah sering sekali saya mengatakan, tetapi untuk agar masyarakat kita ini bisa tercerahkan, ya kita ulangi lagi bahwa syuhrah istifadah memang betul bisa digunakan untuk menetapkan nasab, tetapi dia punya syarat. Syaratnya apa? Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadah illa ayyasbuta ma yukhalifu. Bahwa nasab memang sebagian dari apa yang bisa ditetapkan dengan istifadah, kecuali sudah jelas ada yang menentang. Sedangkan nasab Ba'lawi ini sudah jelas ada yang menentang. Bukan hanya ada yang menentang, ketiadaan riwayatnya selama 651 tahun itu sebenarnya sudah cukup. Bahwa nasab mereka memang nasabun muhdasun, nasab yang jadi-jadian. Kemudian ketika hari ini, istifadah itu sebenarnya untuk hari ini. Ini istifadah ini bahwa Hanif Alatas Ba'lawi, Rizik Syihab Ba'lawi, itu istifadah namanya itu kan. Nah, istifadahnya apa furo itu tidak berkonsekuensi terhadap istifadahnya usul. Usulnya siapa? Ubaidillah. Untuk mengetahui surah istifadahnya Ubaidillah dari mana? Kita harus melihat sekitar zaman Ubaidillah, kitab-kitab yang ditulis di zaman itu. Kitab yang ditulis banyak, tetapi tidak ada satupun yang mencatat. Yang mencatat keturunan Ahmad bin Isa lainnya banyak. Dari mulai abad ke-5 sampai abad ke hari ini.
Tetapi yang mencatat bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaid itu baru di abad 10, 651 tahun. Begitu. Itu apa namanya itu teori yang sudah jelas. Di dalam kitab fikih pun itu Ustadz Ma'ruf Qasim ya, Kiai Ma'ruf Qasim, Ustadz Yusuf Romli. Itu tinggal baca aja tuh seluruh kitab-kitab fikih tentang istifadah, suhrah, tasamu itu mempunyai syarat yang satu, yaitu dia tidak boleh bertentangan dengan dalil. Adamul mu'arid, adamul dafi, itu istilahnya macam-macam itu. Saya tambahkan lagi nih di dalam kitab Ilmu Nasab, Muqaddimah fi Ilmin Nasab. Ida wujidatir rik'atu as-sahihatu batalat tawaturul mukhalifu. Terlihat di dalam Muqaddimat halaman 72. Ida wujidatir rik'ah, apabila ditemukan sebuah kitab as-sahihatu yang sahih, batalat tawaturu, maka batal itu suhrah istifadah al-mukhalifu yang bertentangan dengan rik'ah yang tadi ditemukan itu. Itu sudah sangat jelas. Ini Hanif Alatas mengutip kitab Muqaddimat, mengutip kitab Rasail, bahkan ditaruh di dalam apa buku yang tadi itu, yang baru itu ditaruh. Itu saya kadang-kadang ketawa. Itu lafadznya ditaruh, lafadz yang menyerang mereka sendiri itu ditaruh di situ. Itu apa maksudnya itu? Jadi lafadz sebuah kaidah yang sendiri gitu. Itu ditaruh di kitab itu, di dalam buku apa namanya Ketidakabsahan Nasabalawi itu gitu. Yang 500 halaman. Itu banyak sekali yang menyerang mereka sendiri, kemudian ditaruh di dalam halaman-halaman itu. Apakah menganggap sebenarnya masyarakat kita ini nggak bakal baca itu gitu, hanya melihat tebelnya udah ada jawaban. Mungkin yang diharapkan seperti itu, tetapi kita di dalam untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat ini tidak boleh apa namanya kita bosan. Kita harus, karena ini masalah berhubungan dengan kemuliaan dan kehormatan keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Tidak boleh ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi mengaku keturunan Nabi bi ghairi haqqin. Tidak boleh ada orang yang berhaplog grup selain J1 hari ini mengaku keturunan garis laki-laki kepada Rasulullah. Masa ini belum terlalu mengkristal, tapi masa depan tidak bisa lari lagi. Maka menurut saya dengan berbagai macam alasan-alasan yang ditulis itu sebenarnya akan semakin membuat susah bergerak anak cucu mereka di masa yang akan datang. Ini saya bukan nakut-nakutin, tapi memang algoritma masa depan itu seperti itu nanti yang akan terjadi. Ilmu pengetahuan kebenaran itu tidak bisa untuk dilawan dengan sesuatu yang gair maksus. Ilmu pengetahuan kebenaran itu verifikatif. Hal-hal yang tidak verifikatif masa depan akan ditinggalkan oleh peradaban. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sudah kita sama-sama saksikan videonya. Dan setelah kita menyimak dengan seksama, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sampai saat ini belum bisa ada yang membantahnya atau belum terbantahkan sama sekali, baik oleh internal Ba'alawi, oleh Rabithah Alawiyah, ataupun oleh orang-orang, oleh kelompok atau oleh cendekiawan yang membela nasab Ba'alawi. Ini baru kajian ilmiahnya, belum juga dilakukan tes DNA. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.